Halo, Halo, kembali lagi di ruang ngobrol masih bersama Fudo dari FPFCI. Kita akan membahas review One Piece chapter 1145. Oke, jangan lupa subscribe dulu teman-teman yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih. Karena bantuan teman-teman kita nggak akan bisa berkembang sampai sejauh ini ya. Oke, langsung aja. langsung cerita apa cover story. Kenapa Yamato cuman kelihatan punggungnya, sedih deh. Cuman aku pengen point out aja kalau misalnya kan ini perjalanannya Yamato itu mencerminkan perjalanannya kayak dia itu terinspirasi dari perjalanannya Oden kan ya. Hmm, Nah, aku cuman kayak bukan berharap sih kayak mikir apa jangan-jangan nanti bakal kayak gimana Oden ketemu Akazaya 9. Jadi Yamato itu nggak aku sengaja nyelamatin Pex One sama Ulti terus Ulti sama Pex One nanti bakal ngikut sama Yamato entah gimana gitu doang sih aku ngerasa aku ngerasa kayak gitu juga sih karena ya kan. basically Ulti sama Yamato kan emang orang apa emang sahabatan ya kasarnya ya. Udah pernah Ya ditunjukkan dulu seperti itu. Dan alih-alih menjadi kru, dia akan jadi punya bajak laut sendiri yang punya kru-kru kecil juga itu. Yang mana mungkin adalah sisa-sisa dari bajak laut, hewan buas dan mungkin orang-orang yang akan ditemu Yamato nanti. entah dari sisi mana aja ya kan Hmm. bisa jadi dari Kaido bisa jadi dari apa mantan anak buahnya Oden atau malah dari bawahannya Orochi juga bisa. Bisa, bisa, bisa. Aku merasa gitu sih. Sama berarti. Selanjut ke cerita utama. Ini bahas ini dikit mas yang chapter lalu. Kita nggak sempet bahas Oke, nih. ya kan Disebutin 3000 tahun ya. saran. Hmm, Kalau nggak salah sebutin 3000 gimana? tahun berarti jauh dari apa ya? Kan abad kekosongan tuh kalau nggak salah 800 apa 900 tahun yang lalu gitu ya. Ya kan ini lebih jauh lagi nih. Teorinya ini di era nikah yang pertama. Udah hampir pasti sih. Iya, masuk akal, masuk akal. Jadi ketika di Wano kita dikasih lihat legendanya nikah sama buah iblisnya Luffy, dan selama ini tuh kita tahunya soal Joy Boy ya kan, jadi ternyata ada yang lebih jauh lagi gitu, eranya nikah yang pertama, karena ini 3000 tahun kan usianya. Bah, Hmm, bakal keren banget kalau misalnya kita dapat double flashback, yaitu double flashback itu flashbacknya Joy Boy sama flashbacknya nikah yang pertama yang bikin legenda itu yes, muncul. bisa jadi, bisa jadi. Tapi ya masih teori sih ini, banyak yang mikir ini robot tapi bisa jadi juga cuman bangunan biasa. Laboratorium sih, tapi memang Hmm. ada matanya itu sih yang Ah, aku paham ah. kenapa banyak orang ngerasain robot ya karena ada mata itu sih. Apalagi ngomongnya sama Frankie kan. Hmm, Selanjut, dan ada backup juga kan di ah, sana. ah. Selanjut ke cerita utama mas, berburu Grogi Saurus. Iya itu kan aneh banget. Enggak aneh sebenarnya, apa ya aneh mungkin buat yang pertama dengar, cuman sebenarnya Grogi Saurus ini udah pernah muncul mas di Strong Oh World. iya, Bo. Strong World, aku lupa masukin ininya. Anjir. Jadi aku nyoba iseng nyari-nyari kan Grogisaurus apa sih kok kayak nama baru kan, bukan Dino yang ini. Ternyata udah pernah muncul di Strong World. Walaupun ya sekilas banget ada di konsep artnya, itu ada di wiki. Jadi dipakai lagi sama Anjir. Oda. Jadi sama kayak itu mas apa? Sama kayak pohon yang dipakai buat Luffy nitipin topi jeraminya di, kalau ingat Rusukaina Island yang tempatnya Luffy latihan Oh, itu kan Luffy tempat naruh naruh topi jeraminya di pohon ya. Nah, di pohon iya. itu juga muncul di Strong World. Oh. Nah, ini muncul lagi Grogisaurus. Jadi kemungkinan Shiki itu emang ngambil dari Elbaf. Udah gitu doang sih sebenarnya. Oke, oke, oke. Masuk akal. Fun Anu fact sih, aja sih. nyambung ya. Nah, fun fact Emang aja raja sih emang. trivia. Kudo ini raja trivia sih. Terus ada juga ini apa? Yang Makanya dulu, sebenarnya huh? aku agak komentar dikit ya. Makanya aku tuh sebenarnya ngerasa adegan ini nggak penting ya. Hmm.
Karena kita dikasih 2 halaman sendiri untuk itu kan buat keren-kerenan dan lain sebagainya. Tapi ya sekali lagi One Piece selalu nyisipin world buildingnya di setiap halaman sih masalahnya. Aku baru ternyata ini nyambungnya ke sana. Aku kan nggak ngerti kenapa ini harus ada gitu. Maksudnya aku pas ya skip nih adegan nggak penting gitu. Ternyata ya begitulah. Kalau memang makin makin kamu paham trivia-trivia One Piece tuh mungkin di setiap halaman tuh akan ada hal-hal baru yang oh ternyata ini tuh gini ini gini. Oke lanjut. Nah, Termasuk iya Homi iya. ini. Dulu Ini kan waktu penting-penting nggak penting. dulu kan Goldberg sempat dipertanyakan kan, dia bawa perisai kok mirip Homie, ini apa ceritanya? Ternyata beneran Homie, Hmm. diambil dari Totoland kan, dari Whole Cake Island. Ya kocak juga sih, ternyata Zeus yang dulunya dianggap tinggi sama dia malah jadi budaknya Nami. Kocak sih itu. Tapi apa? Nice to know lah kalau udah dikonfirmasi kalau Nas itu ternyata emang Homie juga. Hmm. Selanjut, ini ngakak sih aku. Iya. Iya. Ini Luffy being Luffy sih. Cuman implikasinya ini mas, ini udah sempet tak bicarain juga di beberapa tempat. Luffy itu tidak sembarangan berbagi daging sama orang. Iya. Apalagi yang baru Tuh matang. ngerti arahnya ke sana. Iya Emang. kan. Jadi apalagi Luffy maksa orang sakit makan daging itu running gag ke krunya selama ini. Gagnya Luffy ke krunya selama ini. Nah, bukan berarti aku berharap Loki jadi kru. Ya sedikit berharap, cuman paling nggak ini mengindikasikan kalau Luffy nganggep Loki itu seenggaknya orang baik lah menurut dia. Ya, tinggalnya orang baik. Ya nambah Tapi aku yakin konfirmasi sih. teori-teori soal nakama ini ya seperti biasa ya tiap mana ya tiap arc itu pasti next nakama gitu. Ya exciting sih, ada karakter baru menarik buat jadi temannya Luffy. Menurutku malah dia akan gabung ke Hajrudin sini. Oh iya, aku setuju. Soalnya gini, ini ya udah berapa kali aku bicarain di luar, teman aku jarang nemu momen. Nah ini sekarang gue coba bicarain ya. Dulu selama ini namanya bajak laut raksasa itu selalu 2 mas kaptennya, Jorul Jarul, Bori Brogi, Oimo Kasih, hampir selalu kopelan. Cuman Hajrudin yang enggak. Hampir selalu Giant itu dikasih duo. Kayak Scott Brothers yang Yeti Rock Brothers yang Scott sama siapa, Yeti Cool Brothers aku lupa, Rock sama Scott kalau nggak salah. Yang di Pang Hazard itu juga duo. Baru Hajrudin yang enggak duo. Nah, itu makanya ketika kamu bilang itu aku langsung ingat. Oh iya, aku pernah berteori kalau Hajrudin bakal punya partner. Dulu banget pernah berteori kayak gitu. Nah, kemungkinan Loki nanti. Iya. Bisa jadi Loki. Dan malah bakal bakal seru banget kalau nanti Loki juga aliansinya Luffy bareng Hajrudin. Terus Loki mengakui Hajrudin bisa jadi raja semua raksasa dan mereka jadi partner, apalagi mereka brothers kan. Iya. Seru kalau bisa ke sana. Cuman kesananya gimana kita lihat nanti. Nah, terus ini yang aku agak conflicted sebenarnya. Agak konflik dikit. Loki mengidolakan Rox. Apakah ini berarti Rox itu sebenarnya nggak terlalu seburuk itu? Tapi kan ya ngerti lah. Iya. Maksudku ini kan bajak laut ya. kita udah terbiasa di baik buruk gray area dan lain sebagainya, baik menurut siapa, buruk menurut siapa. Makanya aku pribadi nggak ada masalah sih sama ini karena udah jelas Rox itu sesuatu gitu, yang membutuhkan Garp dan Roger untuk, dan Garp dan Roger kan dalam tanda kutip baik kan. Apakah kemudian ketika mereka melawan Rox itu berarti Rox itu benar jahat? Enggak juga. Nah ini kan pertanyaan berulang di One Piece ya, bahwa kita ngelawan seseorang itu belum tentu dia jahat. Bahwa baik menurut kamu belum tentu menurut Anu jahat gitu. Itu aku malah merasanya ini Oda banget sih. Kalau aku sih mungkin paralelnya ya itu lebih kayak apa ya istilahnya? Kayak
Luffy memandang mungkin ya kayak Roger memandang Rox tuh mungkin kayak Luffy memandang Kid, bertentangan tapi nggak banget, kayak punya cita-cita yang Iya, sama, iya. yang sejalan aja gitu. Bukan soal kekuatan atau posisi ya, cuman cara memandangnya aja mungkin seperti itu. Nah, yang aku suka di bagian ini tuh ada implikasi kalau ini dua hal yang pengen aku omongin. Yang pertama itu Loki itu kan kita lihat banyak paralelnya sama Luffy ya, sama-sama pengen, Hmm. Loki pengen jadi nikah atau ngaku nikah, Luffy adalah nikah. Loki juga sama-sama pengen ngikut bajak laut gede. Terus apa? Loki ini punya apa ya istilahnya? Ini masih teori, cuman kalau Mas Daris ingat Luffy kan waktu kecil nusuk bawah matanya buat membuktikan kok dia berani, ya kan? Hmm. Ke Shanks. Nah, ada teori apakah Loki ini juga melakukan hal yang sama, makanya matanya diperban. Buat bisa jadi iya, bisa jadi enggak, tapi itu nice to know aja lah. Bisa jadi iya soalnya. Buat nice to know aja, kalau misalnya nanti ternyata beneran, ya lucu. Tuh yang pengen tak bicarain lagi itu, bentar aku ingat-ingat dikit. Nih Loki kan bilang kalau dia lahir di era yang salah, ya kan? Di chapter ini juga dia merasa lahir di era yang salah. Dia merasa terlalu muda buat, makanya nggak bisa ikut Rox, ya kan? Nah, aku berharapnya itu di nanti Luffy bakal membuktikan kalau Loki itu lahir di era yang tepat. Makanya Loki bakal bakal bantu Luffy. Memang arahnya ke sana sih. Aku juga merasa hal yang sama sih. Asik, Karena ya? pengucapan lahir di era yang salah itu kan udah berkali-kali kan. Terus foreshadow kalau era yang tepat itu adalah sekarang karena sudah ada nikah Luffy as nikah gitu. Nah itulah yang kemudian dan dia kan bilang dia itu nikah bukan nikah ya, Sun God kan. Nah ini kan juga untuk kemudian kejadian-kejadian di luar ini kan kemudian akan membuktikan bahwa nikah sejati itu seperti apa. Ngasih lihat dari Luffy ya. Lanjut dulu mungkin Mas. Nah, di sini itu ditekankan kalau ini kan imajinasi ya, imajinasinya anak-anak ya. Makanya menurut raksasa-raksasa ini mereka nggak sekuat itu. Iya. Nah, apalagi yang bajak laut yang mereka jelas kuat-kuat kan. Nah, aku takut ini red flag. Ngerti nggak masalah? Kenapa? Gimana? Kalau misalnya Enggak. imajinasi yang diambil dari raksasa gimana? Oh, ya. Aku takut ini red flag ya. Tapi kalau aku gini sih, maksudku buah iblis itu kan selalu ada batasan kan. Tidak ada yang absolut gitu ya, ada yang absolut so far ya. Makanya menurutku ini present to challenge iya, tapi kalau red flag banget kayaknya enggak. Iya. Cuma jadi untuk bikin situasi escalate gitu loh, bukan berarti nanti akan ada sesuatu yang lebih buruk dari ini gitu, tapi eskalasinya nanti akan naik gitu aja. Iya. Karena aku tetap ngerasa Elbaf ini nggak akan separah-parah itu kok. Tapi menurutku itu daripada ya bener sama kayak yang kamu bilang sih Mas. Daripada lebih ke aku merasanya ini bakal jadi pemicu munculnya suatu ancaman yang levelnya hampir mirip kayak sangkar burungnya Dressrosa. Yang buat jadi ancaman itu yang bikin mereka harus buru-buru kayak biasanya. Kan hampir setiap arc kan ada kan. Setiap arc itu ada kayak Buster Call, ada waktu di Elbaf kemarin harus cepet-cepet kabur. Terus ya Egghead kemarin sama sangkar burung Dressrosa selalu ada yang kayak gitu. Bom di Alabasta juga. Nah, aku ngerasanya ini bakal kayak gitu juga. Level ancamannya seperti itu. Ya, kalau itu ya. Terus lanjut, aku ngerasa kalau di sini tuh kayak penegasan lagi kalau haki itu bisa ditekan. Pada level tertentu mereka bisa menyembunyikan haki. Cuman untuk level veteran kayak
Skoper Gaban, mereka tetap nggak bisa sembunyi. Hmm. Ini menarik sih buat penegasan aja. Cuman yang lebih menarik lagi itu ucapannya Gaban di sini, kalau Elbaf aja udah nggak aman, berarti dunia udah akhir zaman. Iya, karena Elbaf itu kan emang tidak tersentuh ya selama ini ya. Mm-mm. Tidak mau menyentuh tepatnya. Soalnya Jadi kalau raksasa. kalau pemerintah dunia udah ke Elbaf, berarti emang mereka udah desperate gitu. Mm-mm. Maksudku arahnya ke sana sih. Mm-mm. Udah mulai. Ya kayak emang penegasan kalau ini loh perang akhir gitu, bentar lagi. Terus adegan kesukaannya Mas Daris nih kayaknya. Gunko akhirnya di hadapannya, Kenapa kesukaanku coba? ya kan kamu suka Gunko Mas kayak. Iya lumayan sih. Aku tiap arc itu selalu ada satu yang aku, ini menarik nih, cewek sih ya. Ini cewek wajar sih, cuman arc ini tuh chapter ini tuh kayak menegaskan kalau gimana Gunko itu tetap comeback. Apa? Comeback? Scam gitu loh. Apa sih istilahnya ya? Tetap Tenryubito lah istilahnya. Oh, iya ya. Sampah. Ya. Sampah, aku lupa istilahnya yang cocoknya. Cuman apa ya? Soalnya kan dia bilang reaksinya ngelihat anak-anak masuk ke kobaran api itu loh. Kayak penegasan kalau ya gimana dia tetap Tenryubito yang memandang rendah semua orang. Aku belum merasa itu deal breaker sih kalau aku ya. Karena ada yang kayak gitu juga. Aku lupa tapi pernah ada yang kayak gitu juga, ternyata ujungnya baik gitu loh. Nah, Tapi ya kita lihat nanti. Menurutku deal breakernya itu nanti setelah dia ketemu Brook. Apa yang dia lakukan setelah ketemu Brook? Menurut Mas Daris gimana? Kan ini ketemu nih. Menurut kan ini ketemu nih. Nah, kemungkinannya dua. Dia jadi fans yang jadi kayak efektivitasnya menurun gara-gara ketemu Brook, kayak ngefans gitu kan. Makanya dia nggak bisa bertarung dengan efektif. Atau dia bakal tipe yang fans toxic. Ngerti nggak maksud gue Mas? Fans toxic yang pengen memonopoli Brook, jadi dia pengen nangkep Brook buat koleksinya dalam tanda kutip. Nah itu mungkin deal breakernya nanti. Iya, bisa jadi. Kita lihat nanti. Kayak mungkin udah dulu kali Mas ya. Udah nggak ada lagi. Iya sih, nggak banyak sih bahasan kita kali ini karena emang chapternya juga request, belum ada teori-teori menarik lagi. Kayaknya chapter depan juga masih kayak gini sih. Nggak libur tak? Aku lupa. Juga lupa sih, kita lihat aja. Oke, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Thank you.